Materi kita untuk hari ini yang akan kita bahas adalah tentang perkembangan peserta didik yang masih basicnya nih teman-teman. Nah, kalau di judul itu memahami perkembangan. Dan di pagi ini ada dua pertanyaan inti yang harus kita jawab nih. Sebenarnya perkembangan itu apa dan bagaimana sebenarnya individu itu harus berkembang atau dia bisa berkembang gitu. Dan dalam pertemuan ini, kalau kita ngomongin perkembangan, akan ada satu kata yang saya akan selalu ulang-ulang biasanya, yaitu perubahan. Karena ini yang paling berasa ya dari kehidupan kita. Kalau kita mau ngomongin perkembangan, pasti ada sesuatu yang berubah. Dari bayi jadi anak-anak, terus nanti jadi remaja, dan sekarang teman-teman ada di fase dewasa. Pastinya banyak sekali perubahan yang dirasakan. Apakah itu perubahannya secara fisik, atau perubahannya secara cara pandang, dari segi mengekspresikan emosi, kita jadi yang awalnya pecah, ya kan? Kemudian kita ada di fase galau untuk mengeluarkan emosinya. Sekarang di fase dewasa kita lebih berpikir, ini pantas nggak sih gue kayak begini gitu kan. Nah, itu gambaran singkat dan sederhana tentang perubahan yang kita alami dalam hidup kita gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah memang hal itu dirasakan oleh teman-teman atau enggak? Makanya saya pengen ngajak teman-teman untuk menuliskan dulu selama ini udah mungkin 20 tahunan, kira-kira ada perubahan apa sih yang berasa pada diri kalian? Mau yang paling gampang dirasain sampai yang paling berkesan dirasain, silahkan ditulis sekarang. Saya kasih waktu 5 menit untuk menuliskan. Mau poin-poin, mau cerita, boleh. Kalau poin-poin berarti misalkan nambah tinggi, nambah apa gitu kan. Nambah banyak makan, itu poin-poin. Tapi kalau cerita misalkan ya sebelumnya saya seperti apa, kemudian saya menjadi seperti apa karena apa. Itu kalau cerita. Biasanya itu yang paling berkesan sih, perubahan yang paling dirasain. Makanya sekarang yuk coba ditulisin dulu aja. Sekitar 5 menit saya kasih waktu dari sekarang. Silahkan. Kalau ada yang kurang paham, boleh dijalanin mic-nya. Gimana? Bisa dituliskan kira-kira pengalamannya? Ya. Kita lihat dalam 5 menit ini kira-kira sesadar apa sih kita terhadap perubahan diri kita. Gitu.
Ada yang dapat banyak atau dikit? Dan nanti saya akan tunjuk beberapa orang untuk membacakan apa yang udah ditulisnya. Oke, stop. Baik, kita coba dulu dari Siva. Kira-kira apa aja yang ditulis sama Siva boleh dibacain dan diceritain. Silakan Siva. Baik, perubahan yang paling mudah dirasakan yang pertama ya memang fisik ya Pak ya. Perubahan dari kecil kan memang perubahan banyak sekali kalau dalam bentuk fisik orang pun bisa melihat secara luarnya saja. Nah, tapi secara lebih mendalamnya lagi, saya lebih merasakan bisa mengambil tindakan atau menentukan suatu hal tidak gegabah. Dulu kan memang sukanya ngambilnya gegabah kayak gitu. Nah, sekarang lebih memikirkan ke depannya akibatnya bagaimana. Oke. Terus ketika berada di perkuliahan kayak ngikutin organisasi atau seminar di kampus lebih dapat banyak wawasan, pengetahuan dan pengalaman. Oke. Karena kan sering berorganisasi itu sering berbicara, mengutarakan pendapat kayak gitu, Pak. Oke. Sejak kapan Siva merasa lebih hati-hati dalam mengambil tindakan? Ya, khususnya waktu perkuliahan ini, Pak. Soalnya notabene saya anak perantauan di kota orang, hidup sendiri. Jadi bisa juga untuk mengejul keuangan dan waktu pada diri sendiri seperti itu, Pak. Ketika benar-benar ngerasain hidup sendiri sebagai anak rantau ya? Iya, Pak. Oke. Terima kasih, Siva. Coba Siva boleh tunjuk temennya siapa untuk bacain apa yang ditulisnya tadi. Utari. Utari, boleh. Silakan Utari. Makasih ya Siva ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perubahan yang saya rasakan juga dari segi fisik ya Pak ya. Iya. Ngerasa kayak dulu tuh kayak nggak berjerawat, sekarang tuh berjerawat kayak gitu Pak. Jadi ngerasa kurang, merasa insecure juga kayak gitu Pak. Oke. Terus. Tapi karena ada jerawatnya kayak sebenarnya butuh proses kayak
tidak langsung sembuh kayak gitu. Itu jadi Juga, masalah ya. Perubahan yang kalau misalkan mau sesuatu atau ingin sesuatu tuh kayak nabung dulu pakai hasil jerih payah sendiri. Kalau kayak gitu tuh, kalau pakai duit, kalau hasil sendiri tuh kayak seneng Pak, kayak seneng. Oh, ya Allah, aku malu. Nggak usah malu, itu bagus loh. Jadi kayak ada hasil sendiri kalau nabung dulu kayak gitu perubahannya. Oke. Berarti udah mulai belajar cari uang sendiri gitu? Iya, Pak. Nah, itu sejak kapan? Pas kuliah daring inilah. Oh, pas kuliah daring. Karena ada tuntutan gitu. Ada tuntutan lebih atau gimana? Enggak, emang mau aja. Oh, mau aja. Ngeliat peluang ya? Iya, Pak. Oke, sip. Terima kasih, Utari. Boleh ditunjuk laki-laki deh, siapa laki-laki? Sarpi. Sarpi. Silakan Sarpi. Mana Sarpinya nih? Oke, sip. Silakan, Pi. Iya, Pak. Apa yang ditulis, Pi? Merasa lebih pendiam, tidak mau ambil pusing. Waduh. Pokoknya mau santai aja, Pak. Kenapa nih? Itu sejak kapan tuh ngerasa kayak begitu? Sejak semester 2 tadi, Pak. Oh, semester 2. Sarpi usianya berapa? 21, Pak. 21. Oke. Sebelumnya emang gimana? Emang sebelumnya lebih seneng kumpul-kumpul atau gimana? Dulu kan memang senang kumpul. Gimana ya? Mau keramaian lah pokoknya. Oh, oke. Ini tapi justru pas semester 2 pengennya tuh sendiri ya. Padahal semester 2 kan kayak masih waktunya buat ya akrab sama teman-teman gitu kan. Ada kejadian apakah kira-kira yang membuat kamu akhirnya pengen sendiri aja? Kayaknya memang tidak ada kejadian apa-apa. Memang gimana ya? Ngerasa capek? Iya, Pak. Oke. Sip. Kayak gitu, Pi. Satu lagi deh, laki-laki siapa? Laki-laki. Coba lihat yang... Oke, Erwin. Pas banget lagi buka foto Erwin. Silakan, Win. Ya, Pak. Kalau saya sih, Pak, pola pikir lupa dong. Ngedengar ya? Kalau saya sih, Pak, pola pikir sama apa ya? Tindakan lah, Pak. Tindakan. Oke, pola pikirnya jadi kayak gimana tuh? Kayak lebih dewasa lah, Pak. Wah, cirinya gimana? Cirinya lebih dewasa tuh. Gimana? Kan kalau tadi ada yang lebih hati-hati kan kalau ngambil tindakan. Nah, kalau kamu kayak gimana? Ya gitulah, Pak. Agak aman dikit lah. Oh. Pokoknya cari yang resikonya nggak terlalu gede lah ya. Nggak terlalu tinggi. Nggak terlalu tinggi. Oke, sip. Terus. Kayak tindakan lah, Pak. Nggak gegabah lagi sekarang. Nggak gegabah. Okay. Sama, sejak ngekos juga akhirnya kayak begitu atau gimana?
Oh, sejak ngekos ya. Oke, jadi tadi banyaknya yang merasa ada perubahan itu karena dia hidup sendiri, akhirnya lebih hati-hati dalam mengambil tindakan. Makasih Erwin. Ya Pak. Nah, teman-teman, ada yang sama mungkin dengan teman-teman tadi, ada juga yang berbeda gitu. Dan kita akan coba cek apakah perubahan yang teman-teman rasakan tadi itu termasuk sebuah perkembangan atau cuman nambah pengalaman hidup aja gitu. Karena kalau kita mau menilai itu adalah perkembangan, kita bisa lihat dari 3 istilah yang selalu ada tuh dalam psikologi perkembangan. Perubahan itu bisa terjadinya kan yang kuantitatif, artinya dia bisa dihitung, bisa dilihat, ada ukurannya. Kayak kalau tinggi badan, berat badan, itu kan nambah kelihatan. Rambut beruban, itu bisa dihitung, jadi lebih banyak atau lebih dikit. Tapi kualitatif itu lebih ke kualitas gitu. Sebesar apa dan sejauh apa kita mampu melakukan sesuatu, itu kualitatif. Nah, dalam perkembangan, perubahan yang terjadi bisa jadi kita berupa pertumbuhan. Artinya, secara fisik, secara hormon itu membuat kita ada penambahan tadi, misalnya tinggi badan, jerawat gitu kan, atau berewokan kalau cowok gitu. Itu masuknya ke dalam kategori pertumbuhan. Jadi sesuatu yang bisa kita hitung tuh, ada ukurannya dan ada batas maksimalnya kalau pertumbuhan itu. Di usia tertentu itu akan udah aja segitu aja, menetap. Contohnya tinggi badan, kita di usia 20-an mungkin udah nggak akan nambah lagi tuh tinggi badan. Jadi jangan percayalah sama komen-komen di Instagram itu ya. Kalau kita bisa menambah tinggi badan dengan obat. Nah, ada batasnya karena pertumbuhan itu. Tapi kalau tadi yang saya simak kayaknya banyak sekali yang perubahan sikap dan cara pandang itu karena mengalami sesuatu. Salah satunya merantau, hidup sendiri. Dari situ mungkin berpikir, ini saya harus kayak gimana ya. Mulai deh mencoba berbagai hal. Itu artinya perubahan ini terjadi karena ada proses belajar. Nah, belajar itu kalau definisinya sih perubahan yang terjadi, belajar itu proses untuk berubah, ya. Bisa jadi kita yang menjadi subjeknya atau kita menjadi objek. Kalau menjadi objek, misalkan ya karena orang tua kita membiasakan kita untuk hemat, akhirnya kita menjadi orang yang hemat gitu. Tapi bedanya sama latihan, kalau latihan itu pengalaman yang disusun secara ini terstruktur. Kalau latihan tuh. Contohnya kalau belajar jalan, latihan jalan itu kan nggak langsung berdiri, kemudian disuruh lari. Tapi dia ada tahapan-tahapannya. Merangkak dulu, belajar berdiri, baru belajar melangkah, baru dia dilepas untuk jalan, dan akhirnya dia bisa lari. Itu latihan. Gitu. Sama kayak kalau kita berenang juga kan nggak langsung disuruh gaya bebas. Megang dulu ke pinggir kolam, terus kakinya dulu dilatih, udah siap atau belum, gitu kan udah mampu menahan gaya tekan di air. Dan tadi saya sempat nanya kapan, ya, karena kalau kita berbicara waktu itu akan ada hubungannya dengan kematangan. Kematangan di sini akan berbeda-beda di setiap orang, tergantung dari seberapa siap
secara fisik ataupun psikis kita melakukan sebuah perilaku tertentu. Itu kematangan. Inti dari perkembangan adalah kematangan sebenarnya pada akhirnya. Jadi otot-otot di badan yang selalu tumbuh itu sebenarnya dalam rangka untuk kematangan. Terus kayak hormon kita kan selalu bertambah tuh, makin dari anak sampai ke remaja hormonnya makin bergejolak karena akan ada saatnya mematangkan fungsi fisik yang lain. Contohnya kalau buat perempuan gitu ada head gitu kan, akhirnya sel telurnya udah siap, udah matang gitu. Terus untuk pria misalkan kalau dari kematangan secara fisik gitu kan, si bahunya tuh udah kuat gitu kan untuk untuk menahan beban. Jadi kalau dia ada aktivitas fisik itu udah siap, termasuk menahan beban hidup ya kalau cowok-cowok ya. Terus kematangan juga ini bisa jadi ke kognitif, misalnya struktur otak kan dari kita bayi itu selalu berkembang gitu kan. Nanti ada saatnya dewasa otak kita udah siap untuk difungsikan untuk berpikir lebih kompleks karena jaringannya lebih banyak gitu. Nah persoalannya kalau di usia dewasa belum bisa berpikir secara kompleks, secara abstrak, gimana? Karena nggak dilatih nih, dan tidak dibelajarkan. Sehingga muncullah istilah immaturity, tidak matang, tidak dewasa. Gitu. Atau ada yang bilang istilah kanak-kanak. Padahal kan kita harusnya udah siap untuk mengambil keputusan, harusnya udah siap untuk mengambil resiko kayak yang tadi dibilang gitu kan. Tapi kapan jadi ada orang yang selalu takut gitu untuk mengambil resiko karena nggak biasa dilatih untuk mengambil resiko, nggak pernah ditanya. Kalau di anak-anak karena ini teman-teman PGSD, kok bisa ya ada anak yang udah kelas 3 SD tapi ngomongnya masih ngegrenyem gitu. Oh bisa jadi tidak dilatih untuk berbicara. Jadi jangan dulu tiba-tiba bilang, wah ini anak kayaknya autis atau apa gitu kan. Atau dia kebutuhan khusus lainnya. Karena macam-macam nanti akhirnya mungkin dia speech delay atau emang ada secara fisiologi mulutnya emang nggak bisa ngebuka gitu atau lidahnya terlalu pendek. Gitu. Jadi faktornya akan beragam tuh dan kita bisa lebih tahu ini tuh sebenarnya masuk kategori apa. Gitu ya. Jadi ada 3 hal ini yang bisa kita lihat untuk melihat perubahan yang terjadi itu termasuk proses perkembangan atau bukan. Karena perkembangan itu sebenarnya perubahan yang terjadi sepanjang hayat gitu. Berhentinya kapan? Ya kalau kita udah tidak hidup. Gitu. Berhentilah proses perkembangan kita. Kalau kata Harlock, perubahan-perubahan yang terjadi sepanjang hidup kita tadi ada melibatkan proses pertumbuhan, kematangan, belajar, ataupun melalui latihan. Yang perlu diperhatikan dari konsepnya Harlock ini adalah change over time-nya. Kita harus sadar betul bahwa anggaplah kita kayak dikejar-kejar waktu gitu. Ya. Semakin kita tidak memanfaatkan waktu, pasti banyak tugas yang makin numpuk kan. Dan itu capek banget ngejarnya. Sama dalam proses perkembangan akan ada tugas-tugas nanti yang harus diselesaikan pada fase usia tertentu. Atau pada tahapan perkembangan tertentu. Kalau itu tidak terselesaikan dengan baik, ngefek tuh nanti ke fase yang selanjutnya. Kalau udah terlambat, bisa dikejar, cuma butuh usaha yang keras, butuh latihan yang ekstra gitu.
Makanya sebagai pendidik, apalagi di SD, teman-teman itu harus sadar betul apa yang terjadi atau pengalaman hidup yang terjadi di kelas saat SD itu akan kebawa atau berdampak pada saat dia SMP, SMA, sampai ke usia dewasa. Contohnya apa? Waktu bermain. Waktu bermain yang tidak pas, ya, tidak pas akhirnya bisa kurang, bisa kelebihan, ya. Itu akan berdampak pada misalkan saat usia dewasa. Kalau dia kurang main, bisa jadi saat dewasa pengennya main terus. Atau jadi banyak ngoleksi mainan. Tapi kalau misalkan terlalu banyak juga, ya kan, akhirnya dia tidak fokus, ya kan. Terus juga dia tidak punya kontrol diri kalau kebanyakan main, karena sesuatu yang menyenangkan itu kalau berlebihan kan susah dikontrol jadinya, gitu. Nah itu akan berdampak teman-teman pada kehidupan selanjutnya, karena proses perkembangan ini adalah perubahan yang berjalan seumur hidup yang bergantung pada pengalaman sebelumnya, gitu. Sampai sini ada yang mau didiskusiin dulu nggak? Boleh dinyalain mic-nya. Kira-kira apakah ada yang mau diobrolin? Silahkan. Kita coba memahami dulu, ini loh maksudnya perkembangan. Kita lanjut aja kalau gitu. Nah, lebih rincinya teman-teman, untuk melihat apakah perubahan yang terjadi pada diri kita itu termasuk perkembangan atau bukan, kita bisa lihat bahwa perubahannya ini terjadi secara sistematis, nggak tiba-tiba. Contohnya kenapa kayak saya tanya, jadi lebih banyak pengen sendiri aja itu, apakah ada kejadian tertentu atau emang ada sesuatu yang terjadi gitu. Karena kalau menyendiri dalam tanda kutip karena pernah mengalami sesuatu, berarti kan itu bisa dibilang kondisi yang traumatik atau ya efek dari kejadian itu. Tapi kalau secara sistematisnya itu seperti saya misalkan yang energinya itu kalau di usia dewasa udah banyak habis untuk ketemu sama teman-teman di kantor misalkan, terus juga mahasiswa, udah energinya udah habis untuk kerja, pasti nyampe rumah pengennya sendiri aja, pengennya istirahat dulu. Karena memang secara wajar gitu kan, di usia segitu kita butuh untuk tenang sejenak. Kalau enggak nanti bisa stres. Itu sistematis tuh. Ada rentetan aktivitas dan situasi-situasi yang saling berhubungan akhirnya menjadikan kita memiliki perilaku tertentu. Remaja kita menjadi sangat energik, lebih energik dari waktu anak-anak, itu terjadi karena ya ada dorongan hormon yang tadi kan tumbuh, bertambah, akhirnya memberikan dorongan-dorongan tertentu. Kalau dalam teorinya Maslow, manusia itu ngejarnya kan, yang pertama dia akan ngejar dulu secara fisik, secara fisik akhirnya yang penting perut kenyang, bisa tidur nyenyak, kayak gitu. Nanti habis itu baru masuk ke dia merasakan rasa aman, nanti merasakan nyaman, merasakan cinta dan kasih, sampai akhirnya makin tinggi itu lebih ke aktualisasi yang dia kejar.
kita bisa bahas tuh teorinya Maslow. Jadi kebutuhan itu akan bertahap tuh. Nggak tiba-tiba manusia tuh pengen selalu menjadi juara, selalu menjadi punya cita-cita. Tapi pelan-pelan berimajinasi dulu. Dia melihat orang-orang suka kalau saya melakukan apa, kayak gitu loh. Sampai nanti akhirnya yang paling penting buat dia bukan disukai sama orangnya atau enggak, tapi saya sendiri happy nggak ngejalaninnya. Itu perjalanan hidup, jadinya sistematis, nggak tiba-tiba. Nah, kalau perubahannya dipaksa, ya mungkin bisa kekejar, tapi akan ada dampak nanti selanjutnya. Kelelahan fisik, kelelahan emosi, kayak gitu. Karena ya nanti akan ada teori kalau perkembangan itu punya porsi masing-masing. Lalu ciri selanjutnya ya perubahan yang terjadi pada diri kita terjadi secara progresif dan berkesinambungan. Ini Waki raise hand, mau nanya atau apa? Progresif dan berkesinambungan. Jadi perubahannya itu akan selalu terjadi seiring bertambahnya usia. Dan berkesinambungan kalau kalau kita bisa melakukan, misalnya di usia SMA kalian bisa mempertimbangkan baik dan buruk, nanti baru bisa mengambil tindakan yang bijaksana kayak gitu. Itu akhirnya berkesinambungan. Ya. Nah, selanjutnya perubahan yang terjadi pada diri kita itu ada porsinya. Bagaimana kita bisa tahu porsi seseorang? Ya tadi dari tingkat kematangan. Ada waktunya masing-masing, gitu. Ada batas minimal dan maksimalnya kita melakukan sebuah perilaku tertentu di usia-usia tertentu. Misalkan, kalau tadi kita ngomongin cita-cita, di usia anak, porsinya adalah mengenal berbagai jenis pekerjaan, terus dia punya imajinasi tentang pekerjaan itu, tentang dunia masa depan yang dia inginkan seperti apa. Nanti baru diajak mikir tentang, lu bisa nggak kira-kira kalau kerja di bidang itu. Nanti baru itu masuk di SMA, kuliah, kayak gitu. Ya. Yang kita sebut nanti ada tahapan-tahapan perkembangan. Kalau di kognitif, dilihat dari struktur otak, kemampuan berpikir, di usia anak itu lebih banyak ke secara konkret. Gitu kan? Kalau di secara emosi, porsinya untuk anak apa? Dia minimal tahu rasanya sedih itu seperti apa, rasanya marah, kesel itu seperti apa. Sehingga kalau misalkan di usia anak lagi nangis, kita tahan gitu aja, jangan nangis. Itu bahaya, dia bisa jadi nggak kenal seberapa besar dia merasakan kesedihan itu. Kalau dia udah nangis, baru ditanya, apa yang bikin nangis sebenarnya? Sehingga dia belajar untuk memahami emosinya. Gitu. Baru lagi kalau di SMP, SMA, digiring ke wajar apa enggak saya menumpahkan emosi seperti itu. Gitu. Kan yang terjadi kalau yang bahaya itu untuk anak ya, ketika emosi selalu ditahan-tahan dari sejak anak, suatu saat itu akan keluar, nggak kekontrol. Nanti akan ada teori psikoanalis tuh.
namanya represi. Anggaplah ada tong, kan emosiku ditahan, masukin, tutup, masukin, tutup, masukin, tutup. Lama-lama dia penuh, ambiar. Masih mending kalau dia cuma nangis jadi sesegukan atau teriak. Kebayang kalau dia malah nggak bisa nangis. Yang kita sebut dengan kondisi depresi. Gitu. Jadi porsinya nanti akan kita bahas di setiap fase dan tahapan perkembangan. Lalu, seperti yang dirasakan oleh teman kita tadi, bisa jadi perubahan itu melenyapkan hal-hal yang di masa lalu, tapi nanti akan muncul kemampuan-kemampuan baru. Contohnya, energi untuk hura-huranya, tadi yang disebutkan kan, main yang seneng-seneng gitu, pulang sampai malam, itu perlahan akan hilang. Karena sadar keterbatasan fisik, sadar bahwa ini adalah sesuatu yang penting atau enggak buat saya. Tapi hilangnya itu dibarengi oleh tadi, dia bisa dia bertindak lebih bijaksana, dia punya pilihan hidup, kayak belajar punya pilihan, nggak selalu ikut-ikutan teman. Karena di usia SMA kan kita masih agak nggak enak misalkan untuk menolak ajakan, tapi di usia dewasa kita lebih mampu untuk tegas, aku nggak mau di rumah aja, ya kan? Akhirnya kita udah bisa menyampaikan pilihan kita kepada orang lain, sehingga situasi hidup di masa remaja perlahan-lahan akan hilang. Gitu. Bahkan kalau kita ngomongin masa remaja, justru perubahan itu bisa jadi akan terjadi kalau kita merasa hal yang nggak enak. Karena di situ kita belajar mengatasi hal nggak enak itu. Kalau masa remaja nggak dapet konflik, nggak dapet stres, wah itu nggak seru. Dan nggak banyak pengalaman hidup. Saat dewasa, mungkin bingungnya baru saat dewasa. Kayak tadi, agen jerawatan akhirnya jadi insecure, yaitu dinamika psikologis di usia-usia seperti Anda gitu. Nanti pada akhirnya akan belajar bagaimana menerima diri kan, sehingga rasa insecure-nya akan hilang. Seiring bertambahnya usia, pemikiran gitu. Nah, tinggal diimbangi itu. Ketika ada jerawat, apakah emang masih bisa diusahakan untuk minimal dikendaliin gitu kan, atau maksimalnya hilang. Jadi kita bisa nentuin tuh. Terus diimbangi dengan melihat, sadari aja orang-orang emang fokus sama jerawat kita. Kayak gitu. Itu adalah proses belajar untuk bisa menerima diri dari insecure itu. Yang bahaya kan ketika insecure dia barengi dengan mempelajari lingkungan sosial, memahami diri. Itu yang disebut dengan proses belajar. Jadi ya kalau melihat dari pandangan perkembangan, teman-teman, yang namanya belajar itu bukan hanya kita menyimak, kita mendengar, mencatat, tapi justru belajar itu adalah sebuah pengalaman yang berharga supaya kita bisa menjalani proses perubahan itu dengan baik, dan kita mencapai perkembangan yang optimal. Karena ada hal yang nggak bisa ditahan dalam diri kita yang disebut dengan nature. Hormon, ya kan? Terus dorongan-dorongan fisik itu nggak bisa ditahan. Nah, itu alamiah, biologis. Udah bawaan dan fitrah dari sana. Nah, yang membedakan ya tadi, dibarengi dengan bagaimana kita dibentuk oleh lingkungan atau kita merespon lingkungan dan pengalaman hidup
baik secara fisik, psikis, ataupun sosial. Kalau secara fisik, ya kan, dilatih yang tadi, misalkan ya benar-benar dilatih berjalan, diajak ngobrol, itu kan secara fisik. Gitu. Olahraga, itu fisik. Tapi kalau psikis, sering ditanya, diperhatikan, terus diajak kalau secara psikis diterima oleh lingkungan, kayak gitu. Diberikan kesempatan untuk menyelesaikan masalah, itu psikis. Secara sosial, ya bagaimana kita berinteraksi. Apalagi kalau ngomongin perkembangan bahasa, gitu. Kenapa ada yang bisa bermacam-macam bahasa ya karena interaksi sosial juga menggunakan beberapa bahasa. Kita kebiasa pakai 2 bahasa daerah dan bahasa Indonesia, begitu masuk kepada lingkungan beda bahasa pasti bingung, udah pasti gitu. Jadi ya kalau kita pengen mengembangkan skill bahasa, interaksi sosialnya pakai bahasa yang lebih beragam lagi. Dan ini adalah PR kita sebagai guru, sebagai pendidik, mau gak mau harus peka terhadap dorongan-dorongan tadi, terhadap lingkungan sekitar anak. Yang paling gampang ya perubahan fisik dulu aja. Gitu. Lalu mengenali bentuk perilaku khas pada setiap fase yang nanti akan kita bahas, namanya tugas perkembangan. Kita bisa tahu nih anak berkembangnya secara wajar, pas, atau terhambat. Karena ada perilaku yang nggak muncul di usia dia. Apakah itu terhambat atau keterlambatan berkembang. Kita nanti gali kenapa hal itu bisa terjadi. Barulah kita bisa bikin pengalaman belajar yang bermakna. Dan juga kita bisa meng-create lingkungan kelas itu yang suportif pada perkembangan siswa. Hal yang paling simpel, kita bisa ngambil keputusan nge-rolling tempat duduk itu fungsinya apa. Oh, supaya setiap orang bisa merasakan bahwa duduk dimanapun nggak jadi masalah. Gitu. Supaya pas nanti gedenya, kalau datang ke acara seminar atau ada rapat nggak selalu di belakang. Kalau memang udah biasa di pojok, misalnya kayak gitu. Itu sangat berpengaruh dari lingkungan diciptakan sama guru ketika sekolah. Atau ketika siswa harus selalu duduk aja dan menyimak, nggak aktif. Begitu bekerja, dia harus aktif dan punya inisiatif, itu akan susah. Karena badan dikondisikan untuk selalu siap menerima apapun. Gitu. Kalau kita peka. Yuk, kita diskusi teman-teman dari semua materi hari ini. Apa yang mengganggu pikiran kalian, silahkan diutarakan supaya bisa kita nemuin jawabannya. Silahkan. Atau ada yang pengen minta diulang lagi, yang bagian mana, gitu, karena tadi banyak sekali slide-nya, silakan langsung aja dinyalain mic-nya. Ya Pak. Yuk. Kenalkan, nama saya Dimas Permadi. Ya Mas. Saya ingin bertanya. Ingin bertanya. Kan kadang ada Pak, anak usia yang masih kecil itu Pak ya. Cara berpikir dia tuh udah dewasa Pak. Nah, apakah memang dia dari usia kecil itu tingkat berpikirnya itu udah mulai berkembang apa gimana Pak? Oke, terima kasih Mas. Saya nggak ngerti ya, maksudnya si udah dewasa itu kayak gimana? Apakah dia bisa membedakan? Ya, cara berpikir. Karena misalnya gini Pak, gimana? Dia berpikir tuh udah mulai ini Pak, misalnya gimana cari uang itu, berjajan sendiri. Oke. Itu sebenarnya bukan dewasa.
saya juga dulu sama teman-teman bikin warung-warungan, kayak bikin perpustakaan di RT, nanti pada minjem terus ada mereka harus bayar itu minjem komik kayak gitu. Sebenarnya inisiatif itu muncul awalnya dari imajinasi dan imajinasi muncul dari perasaan sebenarnya. Jadi bisa jadi bukan karena dia pintar, bukan cuma karena dia cerdas banget nih bisa mikir kayak gitu. Yang pertama kali muncul itu justru perasaan. Kayak di usia anak itu sebenarnya segala hal itu bentuknya ngulik. Gitu. Ada juga anak tertentu yang melihat sekali kondisi orang tua, akhirnya dia ngerasa nggak mau nyusahin. Karena sebenarnya kan anak-anak tuh mellow ya, perasaannya itu gampang tersentuh. Gitu. Cuman ekspresi yang berbeda. Nah, ekspresi perasaan iba dia bisa jadi dia mencoba cari uang. Usia anak itu kalau secara perkembangan semuanya ngulik. Gitu. Ya. Jadi cuma akhirnya ada anak yang berani mengeksekusi apa yang dia pikirin, ada yang cuma imajinasi kayak cuma main di kamar aja. Gitu. Jadi sebenarnya bukan dewasa pada waktunya. Cuman dia punya kesempatan untuk menjalankan apa yang dia pengen. Punya kesempatan, punya keberanian. Dan itu balik lagi ke kita harus lihat lingkungan keluarga seperti apa. Apakah orang tua sering cerita betapa sulitnya hidup dia, kayak gitu. Sehingga akhirnya dia punya motivasi. Gitu. Kan beda ya? Pak. Gimana? Di tempat saya kan juga ada, Pak. Itu ya dia sudah dewasa lah, Pak. Sudah umur 20 tahun, 20 ke atas. Nah, tapi dia tuh sering bergaul dengan seusia yang di bawahnya di umur 19-an. Dan sering keluar, apakah itu masih cara berpikirnya itu masih seperti anak-anak atau gimana, apa mengalami keterlambatan, Pak? Oke. Kalau bermain itu tidak ada hubungannya dengan cara berpikir kalau menurut saya. Karena kalau kita ngomongin cara berpikir, sebenarnya kalau cara berpikir itu lebih ke mencerna informasi. Ya. Kayak menyelesaikan masalah itu mencerna informasi. Nah, kalau bermain, ini ada hubungannya dengan emosi. Ada yang namanya iklim emosional. Gitu. Kita lihat kondisinya. Persentase teman seusia dia ada berapa persen? Lebih banyak, lebih dikit lah. Terus yang kedua, apa yang dilakukan oleh teman-teman, aktivitas yang dilakukan di usia dia, apakah sesuatu yang dirasakan menyenangkan buat dia atau bukan? Karena ini ngomongnya bermain dengan usia di bawah ya. Saya juga sering main sama mahasiswa gitu. Saya sama mahasiswa, nonton, ngopi itu sama mahasiswa. Temen saya juga banyak cewek gitu. Karena ya yang rasain lah kalau di FKIP kayak gimana, banyaknya cewek pasti gitu kan. Dan saya tidak merasakan senang dengan main bola yang kayak gitu. Sehingga ya pilihannya akhirnya memilih untuk bermain dengan bermain dalam arti nongkrong misalkan, ya udah dengan cewek yang sama-sama suka ngopi misalkan, suka ngobrol, atau dengan mahasiswa. Karena di situ saya bisa banyak ngobrol misalkan dengan mahasiswa. Gitu. Jadi ini kalau koreksi dari saya tidak ada hubungannya dengan cara berpikir yang kekanak-kanakan atau mengalami hambatan perkembangan. Lebih ke ini ya, lebih ke dia merasakan nyamannya dengan kelompok yang mana. Tapi kalau maksud kamu sikapnya jadi seperti mereka karena sering main sama mereka, proses belajar berarti yang bermasalah. Contohnya saya sering gaulnya sama anak SMA. Akhirnya cara saya memandang masalah malah jadi kayak anak SMA. Nah, itu yang salah berarti cara belajarnya. Proses belajarnya yang berbeda.
Berarti yang harus diperhatikan, ya tadi mencerna, wajar gak sih lu ngelakuin hal itu di usia segitu, kayak gitu. Dia ada 2 kasus yang berbeda, Mas. Kasus suka bermain sama kasus sikapnya menjadi sama kayak usia di bawahnya. Kalau kasusnya dia cuman senang main di kelompok yang usianya di bawah dia, kemungkinan paling besar adalah ya dia memilih mana yang lebih nyaman untuk dia dan lebih menyenangkan. Contohnya apa? Main PS. Ya kan? Teman-teman kantornya nggak ada yang suka main PS, ya dia akan main PS sama anak-anak komplek yang suka ada di rental PS. Tapi kalau dia akhirnya jadi gampang marah-marah kayak anak-anak kecil itu yang bahaya. Gitu. Yang harus diperhatikannya yang kasus kedua sebenarnya. Berarti kita bisa cek lagi apa yang cara pandang dia, cara dia mengekspresikan emosi. Kalau ternyata memang dari dulunya saat remaja dia kayak begitu, berarti perkembangannya terhambat. Tapi kalau dia tiba-tiba menjadi kekanak-kanakan, itu bukan perkembangannya terhambat, tapi faktor psikologis yang membuat dia menjadi seperti itu. Ya. Mikirnya kemana-mana ya. Iya, Pak. Coba, apa yang difahami dan belum difahami dari penjelasan tadi? Kira-kira apa Mas yang udah paham dan belum paham dari penjelasan saya untuk masalah yang Dimas sampaikan? Ya, saya sudah lumayan paham, Pak, tentang penjelasan Bapak tadi. Ternyata dia itu tidak mengalami keterlambatan, cuma ini memposisikan dirinya itu, Pak. Oke. Dan kenyamanan dia bermainnya itu, Pak. Dan kalau kamu mau melihat apakah dia terhambat perkembangannya, kamu harus cross-check lagi di usia-usia SMA, usia kuliahnya, berarti 17 tahun ke bawahnya, apakah dia perilakunya sama atau enggak. Kalau sama, berarti terhambat perkembangannya. Ya, itu kira-kira Mas. Ya. Sip, thank you Mas untuk pertanyaannya. Ya, Pak, penjelasannya. Oke. Teman-teman yang lain gimana? Saya mau tanya, Pak. Boleh. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Dea. Saya ingin bertanya. Oke. Kan bukan kita saja yang mengalami insecure kan? Anak-anak juga mengalami insecure. Nah, gimana cara mengatasi rasa insecure anak itu? Sedangkan kita yang mahasiswa aja susah mengatasi rasa insecure kita, Pak. Oke. Jawabannya 2, sadar diri dan sadar lingkungan. Jadi anak-anak harus diajak untuk mengidentifikasi dirinya. Misalkan, selama ini kan insecure itu muncul karena merasa ada ketidakmampuan. Nah, berarti anak-anak dilatih dan dibiasakan untuk melihat apa yang bisa dia lakukan. Sehingga jadi lebih sadar. Gitu. Ya. Jadi bisa melihat sisi lain. Atau bahasa lainnya ya, kita bilang dia bisa sadar potensi lain di diri dia apa. Gak cuma fokus ke fisik atau fokus ke bidang matematika, misalkan kalau insecure-nya karena pelajaran matematika. Lalu yang kedua, sadar lingkungan. Apakah benar lingkungan gak suka sama dia? Contohnya, orang tua saya tuh kayaknya gak sayang deh sama saya. Gitu. Aku takut kalau kus-kusan di rumah. Ya tanya, kamu kesini diongkosin nggak? Dikasih uang jajan nggak? Ya kan? Dikasih makan nggak sama orang tua? Iya dikasih. Oh berarti orang tua kamu masih sayang kalau masih kasih makan. Hanya untuk situasi tertentu
yang bisa dilakukan orang tua adalah melarang kamu. Karena dia nggak tahu caranya gimana lagi. Gitu kan. Jadi dia menjaga lingkungan. Kok teman-teman, gitu. Kita ajak, misalkan teman-teman kayaknya selalu ngeliatin saya nggak suka ya sama saya. Udah pernah ngobrol belum sama temennya? Belum. Yuk, nanti saat diskusi, kamu akan satu kelompok sama mereka, ntar kamu ajak ngobrol dia. Kalau dia masih menjawab pertanyaan kamu, berarti kamu masih dianggap. Gitu. Yuk, jadi jawabannya itu ya, menyadari diri dan menyadari lingkungan. Gitu. Dan nanti dari situ dia bisa melihat mana yang wajar sama enggak. Wajar nggak sih ketika teman-teman nggak suka karena perilaku saya begini-begini? Ya kan? Jadi dia mempelajari sebab akibat akhirnya. Karena saya A, maka lingkungan saya akan B. Sehingga kalau saya pengen lingkungan saya A, saya harus melakukan B. Kayak gitu. Ya. Terus ada juga yang bahaya kalau dia usia remaja, dia merasa insecure, takut ditolak, akhirnya memaksakan. Kalau dia udah sadar diri, dia nggak akan memaksakan. Dia sadar, oh iya gue nggak bisa nih harus melakukan itu. Ya udah, di situasi lain aja saya temenan sama mereka. Gitu. Ya. Kira-kira gimana, Ge? Apakah sudah bisa menjawab penjelasannya, Ge? Atau masih yang diganjal? Enggak, Kak. Intinya tuh kita harus kayak sadar diri gitu. Harus bisa akur sama lingkungan kita. Jangan terpaku di situ, harus ibaratnya keluar dari zona nyaman kayak gitu. Ya, pada akhirnya kan jadinya adaptasi. Iya, adaptasi. Ya, kan? Ya. Jadinya dia akan beradaptasi dengan kondisi lingkungan. Dan dia bisa tahu batas yang wajar sama enggak. Jangan sampai memaksain, itu yang paling penting. Ya. Oke, kayak gitu ya, Ge. Ya, terima kasih juga, Pak. Yuk. Masih ada mungkin satu lagi atau dua lagi. Kalau nggak ada, kita akan tutup nanti. Tidak ada, Pak. Cukup. Oke. Kalau begitu... Cukup, Pak. Pak, mau bertanya. Oh, masih ada tuh. Ananda Pratiwi. Ya. Ya. Perkenalkan, nama saya Ananda Pertiwi, NIM 2019-113121. Pak, saya mau menanyakan, mengapa di dalam perkembangan anak-anak yang akan ke dewasa, ada yang mengalami penyimpangan seperti tindakan kriminal, tindakan mencuri dan berkelahi seperti itu, Pak? Oke. Sekian, terima kasih. Sama-sama. Menyambung dari yang Gaya tadi sebenarnya. Proses adaptasinya yang salah, yang keliru. Ya. Jangan dulu ngomong kriminal deh. Ada dorongan untuk diterima sama lingkungan. Adaptasinya kan harusnya mencoba berinteraksi dengan baik. Tapi yang dia lakukan malah adaptasinya adalah, kayaknya supaya gue disukain, gue harus jajanin deh. Menjajanin temen-temennya gitu. Itu kejadian banget waktu saya sekolah. Banyak menjajanin temennya, akhirnya uang dia habis. Dan dia merasa takut, wah jangan-jangan kalau gue ngejajanin lagi, bakal ditinggalin nih. Akhirnya apa? Bilang sama orang tua, LKS yang cuma 10.000, 30.000, kayak gitu. Dari proses adaptasi yang keliru. Tawuran. Ya kan? Adaptasinya misalkan wajar di usia remaja ada kompetisi. Ya kan? Dorongan untuk jadi pemenang itu wajar. Tapi ketika dalam pandangan dia untuk menjadi pemenang itu adalah menjadi penguasa wilayah, muncullah gangster, tawuran, gitu. Ini proses adaptasi yang keliru. Gitu, Nanda. Jawabannya. Sip. Oke. Sip, Pak. Ya, sama-sama.
Untuk selanjutnya, pertanyaan nanti bisa kita ngobrol di WhatsApp ya, mau di grup ataupun cek personal, silahkan. Saya senang banget dengan keaktifan teman-teman, mulai dari tadi mengikuti proses di awal menulis, bercerita, sampai tanya jawab. Pertanyaannya seru-seru. Mudah-mudahan eksplorasinya nggak terhenti. Dan nanti minggu depan, silakan buka e-learning-nya, ada bahan-bahan untuk pendalaman materi, dan kita akan ketemu di Zoom meeting-nya 2 minggu dari sekarang. Ya. Terima kasih sekali lagi atas partisipasi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.